Di episode ini, suasana jadi makin intens setelah momen ciuman itu masih membekas. Huiju yang biasanya tenang, mulai kehilangan kontrol di depan Heejung. Tiba-tiba dia jadi banyak ngomong, seolah berusaha meyakinkan diri sendiri kalau kejadian itu nggak berarti apa-apa. Tapi justru dari caranya terus bicara, kelihatan jelas kalau momen itu sebenarnya kena banget ke perasaannya. Semakin dia menyangkal, semakin kebuka apa yang sebenarnya dia rasain. Di sisi lain, Yian gak mau melewatkan momen itu begitu aja. Dengan nada sedikit menggoda, dia bilang kalau ciumannya jauh lebih baik daripada harus terjebak dalam pernikahan paksa. Bukannya malu atau mundur, Huiju malah bikin Yian kaget. Dia mendekat dan dengan santai ngajak pergi ke tempat lain. Seolah siap melangkah lebih jauh, bukan menghindar. Reaksi Huiju ini bikin Yian agak terdiam. Dia kelihatan terusik, tapi bukan dalam cara yang buruk. Saat mereka pergi bareng, Huiju mulai merasa canggung sendiri. Buru-buru merapikan penampilannya sambil nyuruh Yian cepat. Dengan gaya blak-blakan khasnya, dia bilang gak ada waktu buat disia-siain. Bahkan dengan santai nambahin, kalau makin cepat mereka menikah, makin cepat juga mereka bisa bercerai. Gak lama setelah itu, Huiju harus menjalani latihan etiket yang ketat dari kepala pelayan. Tapi jelas ini bukan dunianya. Dia mulai kewalahan dengan aturan yang kaku dan tekanan yang terus datang. Rasa kesalnya makin numpuk, sampai akhirnya dia memutuskan untuk kabur. Dengan cepat dia putar otak dan memanfaatkan kedatangan Yian sebagai alasan untuk menghentikan latihan dan meloloskan diri. Setelah itu, mereka sempat menikmati waktu santai bareng di pertandingan baseball. Suasananya ringan dan penuh tawa, jadi momen langka di tengah semua kekacauan. Kedekatan mereka pun mulai terlihat jelas. Di waktu yang sama, Huiju juga menghabiskan waktu menyenangkan bersama Raja Muda dan Junwoo, tanpa sadar kalau bahaya sedang mendekat. Menjelang akhir, ketegangan naik lagi. Ibu Suri dan ayah Huiju diam-diam merencanakan sesuatu untuk menyingkirkan Huiju dari kediaman Yian. Mereka sampai mengatur agar mobil yang dia pakai disabotase. Saat di perjalanan, Huiju mulai sadar ada yang gak beres. Ketika Junwoo nanya, dia bilang kalau rem mobilnya gak berfungsi. Situasi langsung jadi panik. Mobil terus melaju, sementara Raja Muda di kursi belakang mulai menangis, bikin suasana makin tegang. Untungnya, dengan bantuan Junwoo dan Yian, Huiju berhasil mengendalikan keadaan cukup lama sampai mereka bisa menolong. Dia dan Raja Muda akhirnya selamat. Setelah kejadian itu, mereka mulai menyelidiki siapa dalang dibalik sabotase tersebut.